Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Amelia dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah fungsi kompleks tentang penerapan fungsi kompleks di kehidupan sehari-hari. Di mana di sini saya akan menjelaskan penerapan fungsi kompleks dalam analisis kinematika mesin gergaji berdasarkan jurnal analisis simulasi kinematik mesin gergaji dengan metode bilangan kompleks. Dari karya Rizky Arman dan Yofiel Mahyudin tahun 2020. Di sini di presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep matematika berupa bilangan kompleks. Ternyata bilangan kompleks itu tidak hanya dipakai di matematika saja, tapi juga digunakan dalam bidang lain. Salah satunya bidang teknik, ialah untuk memodelkan gerakan dari mesin. Ya, penerapan fungsi kompleks. Masuk ke latar belakang, banyak sistem mekanik dalam industri membutuhkan analisis posisi, kecepatan, dan juga percepatan. 3 hal ini. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan latar belakang secara singkat dari jurnal ini. Banyak mesin dihitung dengan metode grafis yang cukup ribet dan juga lamban. Nah, jurnal ini itu memakai pendekatan matematis, khususnya bilangan kompleks, sehingga perhitungan posisi, kecepatan, dan percepatan itu menjadi lebih cepat dan mudah disimulasikan dengan komputer. Ya, ini alasan kenapa metode kompleks itu dipilih untuk menganalisis mesin gergaji ini. Masuk ke tujuan penelitian. Penelitian dalam jurnal ini memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, dia menganalisis kinematika mesin gergaji dengan menggunakan metode bilangan kompleks, terutama pada titik C yang menjadi fokus gerakan. Kemudian yang kedua, dia tujuannya membangun persamaan posisi, kecepatan, dan percepatan berdasarkan representasi bilangan kompleks. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan software MATLAB untuk memvisualisasikan perubahan posisi, percepatan, dan juga sudut. Nah, keempat, membandingkan kesesuaian dari hasil perhitungan manual dengan hasil komputasi. Yang terakhir, penelitian ini tuh bertujuan mengetahui bagaimana perubahan sudut engkol dari gergaji ini dapat mempengaruhi dinamika gerakan mesin, sehingga perancangan mesin gergaji dapat menjadi lebih baik. Masuk ke kaitan jurnal ini dengan mata kuliah fungsi kompleks. Nah, jurnal ini itu sangat sangat relevan ya dengan mata kuliah fungsi kompleks karena menggunakan konsep-konsep seperti representasi vektor, itu menggunakan bentuk eksponensial Euler, ialah RE pangkat I theta, kemudian pemisahan bagian real dan imajiner, terus operasi turunan pada fungsi kompleks untuk mendapatkan kecepatan dan percepatan, lalu penulisan loop vektor dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, semua teknik ini adalah materi fungsi kompleks yang diterapkan ke mekanisme nyata. Masuk ke mesin gergaji dan juga mekanismenya, di mana di sini mesin gergaji pada gambar ini ya yang diteliti adalah mesin yang menggunakan mekanisme slider crank. Nah, dia engkolnya berputar dengan sudut theta, lalu gerakan ini diteruskan ke batang penghubung ini dan menghasilkan gerak translasi maju mundur pada batang gergaji ini, dia maju mundur. Nah, sebagai gerakan dari memotongnya. Untuk komponen utamanya itu bisa dilihat di sini ada batang engkol, disk engkol, dudukan slider, terus batang gergajinya. Lanjut untuk representasi vektor dengan bilangan kompleks. Dalam penelitian ini itu setiap batang dari mekanisme dipresentasikan dalam bentuk bilangan kompleks. Jadi
vektor posisi itu ditulis sebagai atau bukan vektor posisi, posisinya tadi, posisi sebuah titik yang ada pada ini mesin gergajinya ini dinyatakan atau direpresentasikan dalam bentuk R sama dengan RE pangkat I theta. Nah, komponen geraknya sendiri itu ada posisi, kecepatan, percepatan. Posisinya itu diwakili oleh R, kecepatannya diwakili V, percepatannya di A. Nah, keuntungannya adalah rotasi vektor ini tinggal mengubah. Kenapa vektor posisinya itu ditulis sebagai R sama dengan RE pangkat I theta? Karena keuntungan dari ini adalah rotasi vektor itu dia tinggal mengubah sudut tetanya saja tanpa perhitungan trigonometrik yang rumit. Dengan bilangan kompleks kita dapat menjumlahkan vektor tadi, lalu mencari turunannya dan menganalisis gerakan secara jauh lebih sederhana dibandingkan metode manual. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa tujuan dari jurnal ini sebenarnya ada juga melakukan simulasi menggunakan software MATLAB. Nah, jurnal juga memakai MATLAB ini untuk menghitung posisi titik C, lalu menghitung kecepatan dan percepatan, dan juga membuat plot lintasan dan grafik percepatannya. Nah, di slide ini terlihat grafik lintasan posisi titik C. Grafik ini menunjukkan bahwa titik C itu bergerak lurus maju mundur. Grafik ini berasal dari rumus RC ini, posisi titik C ini. Rumus ini itu menyatakan bahwa posisi titik C merupakan hasil dari penjumlahan vektor engkol dan vektor batang penghubung dalam bentuk bilangan kompleks. Bentuknya bilangan kompleks. Ketika melakukan perhitungan dengan software MATLAB, menghitung nilai RC untuk setiap sudut theta 2, bagian theta 2 ini, bagian real dari nilai kompleks tersebut membentuk grafik gerakan translasi. Jadi grafik ini adalah visualisasi langsung dari rumus posisi yang diturunkan menggunakan fungsi kompleks. Nih, ini yang diturunkan menggunakan fungsi kompleks. Nah, apa fungsi rumus ini dalam jurnal? Jadi rumus ini itu merupakan dasar seluruh perhitungan berikutnya. Tanpa persamaan posisi kita tidak dapat menghitung kecepatan dan juga percepatan. Jadi apa sih kaitannya dengan fungsi kompleks rumus ini? Bentuk dari awal tadi sudah disebutkan bahwa bentuk RE pangkat I theta itu adalah bentuk eksponensial Euler, di mana ini adalah merupakan konsep utama dalam fungsi kompleks. Nah, kemudian operasi bilangan kompleks itu memudahkan rotasi dari vektor, sehingga MATLAB hanya perlu menghitung deret nilai kompleks saja untuk menghasilkan grafik. Nah, ini adalah penerapan langsung dari teori fungsi kompleks untuk menentukan posisi dari mekanismenya. Nah, yang selanjutnya setelah posisi itu ada yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan pada jurnal ini tuh menjelaskan bagaimana kecepatan sebuah titik pada mekanisme mesin gergaji dapat itu menggunakan fungsi kompleks, dan kemudian bagaimana hasilnya itu divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, pertama kita lihat rumus kecepatan titik C yang diturunkan menggunakan bilangan kompleks dari jurnal itu ada VC sama dengan DDT dikali RC diperoleh bilangan turunannya. Nah, rumus ini adalah hasil dari turunan pertama posisi RC, di mana posisi awalnya itu ditulis dalam bentuk bilangan kompleks. Ialah yang tadi di awal bilangan Euler RE pangkat I theta. Nah, karena bentuk Eulernya ini memiliki sifat turunan yang sangat sederhana, yaitu DDT I theta pangkat I theta diperolehlah hasil turunannya, maka kecepatan bisa didapat hanya dengan mengalihkan vektor posisi dengan omega. Hanya dikalikan saja dengan omeganya.
dengan I omega. Nah, di sini simbol I itu menunjukkan rotasi dari 90 derajat sehingga mewakili komponen tangensial dari kecepatannya. Nah, pada rumus ini sudah terdapat keterangannya masing-masing untuk dari variabel ini ya. Selanjutnya pada bagian kanan, pada bagian ini kanan rumus itu ada yang namanya grafik. Nah, grafik percepatan titik C terhadap sudut theta 2 yaitu grafik yang berasal dari simulasi dari jurnal. Ini diperoleh dari jurnal. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana nilai percepatan titik C itu berubah-ubah ketika engkol berputar dari titik 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, percepatan tidak konstan karena mekanisme slider crank ini menghasilkan gerakan yang cenderung melambat di beberapa bagian rotasi dan dipercepat di bagian lainnya. Nah, pola grafik yang melengkung seperti ini itu dia memiliki puncak yang menunjukkan adanya titik percepatan maksimum. Nah, titik puncak tersebut penting karena menunjukkan area di mana getaran mesin bisa menjadi lebih besar dan berpotensi mengganggu stabilitas dari mesin tersebut. Jadi, kita dapat melihat hubungan antara teori dan hasil simulasi. Yang di bagian sini itu tentang persamaan kecepatan dari fungsi kompleks, sedangkan yang di sini adalah grafik kecepatannya dari hasil program MATLAB berdasarkan rumus-rumus tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya percepatan. Nah, grafik ini itu menunjukkan percepatan titik C terhadap perubahan sudut engkol. Percepatan dihitung dari rumus berikut ini. Nah, komponen yang ini itu sama saja dengan yang sebelumnya di kecepatan. Untuk omega itu kecepatan sudut, theta itu percepatan. Nah, rumus ini itu merupakan turunan kedua. Yang tadi turunan pertama dan ini turunan kedua dari posisi dalam bentuk bilangan kompleks. MATLAB juga menghitung nilai AC untuk setiap perubahan sudut. Kemudian bagian real dari percepatan ini yang digambarkan dalam grafik. Nah, grafik yang ditunjukkan, contoh output grafik jurnal ini, dia menunjukkan daerah percepatan tinggi dan rendah yang sangat penting untuk analisis getaran dan keamanan. Nah, fungsi rumus dari ini sendiri tuh dia untuk menganalisis kestabilan gerakan slidernya, terus mengetahui apakah ada lonjakan percepatan yang bisa menyebabkan getaran, kemudian memastikan mesin aman pada kecepatan tertentu. Kaitannya juga dengan fungsi kompleks, tentunya percepatan merupakan turunan kedua. Lalu turunan dalam bilangan kompleks itu sangat sederhana karena sifatnya yang linear. Nah, tanpa menggunakan fungsi kompleks, turunan ini jauh lebih rumit untuk kita selesaikan, sehingga ini menunjukkan bagaimana fungsi kompleks itu mempermudah analisis percepatan. Kemudian ada yang namanya pemisahan bagian real dan imajiner. Di bilangan kompleks itu memiliki bagian real dan juga bagian imajiner. Dalam mekanisme ini, bagian real itu digunakan untuk arah horizontal dan bagian imajiner untuk arah vertikal. Dengan memisahkan keduanya, kita bisa mengetahui arah gerakan titik C secara detail. Apakah bergerak lurus, melengkung, atau berubah percepatannya. Nah, teknik ini adalah inti dari analisis fungsi kompleks. Ini percepatan diperoleh dengan turunan. Ini dari sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada penggunaan loop vector. Nah, loop vector ini digunakan untuk menentukan hubungan antara panjang batang dan sudut-sudutnya. Nah, loop vector ini itu ditulis dalam bentuk bilangan kompleks sehingga persamaannya mudah diselesaikan. Ini bentuknya. Loop ini digunakan untuk menurunkan hubungan sudut theta 3 terhadap theta 2 yang muncul dalam grafik sebelumnya. Nah, oke.
Manfaat metode bilangan kompleks ini sendiri, dia dapat menyelesaikan lebih cepat dibanding metode grafis yang rumit tadi seperti saya bilang di awal. Kemudian yang kedua, hasil perhitungannya itu lebih konsisten dan presisi tinggi, lalu mempermudah simulasi komputer dan visualisasinya. Aplikasinya juga bisa luas dari mesin gergaji, otomotif, robotik maksudnya, sistem slider crank ataupun jenis-jenis yang lainnya. Nah, kelebihan dan keterbatasan dari metode ini, yang pertama dia analitik dan kelebihannya analitik dan ringkas. Jadi perhitungannya menjadi lebih sederhana dan konsisten, mudah diimplementasikan di komputer, terus memudahkan visualisasi. Lintasannya bisa digunakan untuk berbagai mekanisme lain, bukan hanya untuk mesin gergaji gitu. Nah, ada juga keterbatasannya, yaitu asumsi batang dianggap kaku. Dalam kenyataan pada kecepatan tinggi, batang dapat mengalami fleksibilitas. Nah, selain itu juga metode ini tuh tetap memerlukan validasi dan juga eksperimen, sehingga tidak bisa ditentukan secara sendiri. Nah, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi ini, jurnal ini tuh merupakan contoh nyata penerapan dari fungsi kompleks dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bidang teknik mesin. Kemudian bilangan kompleks juga digunakan untuk menganalisis posisi, kecepatan, percepatan pada mekanisme mesin gergaji. Lalu pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan metode grafis tradisional. Nah, kemudian juga fungsi kompleks itu membantu menyelesaikan masalah mekanika dengan cepat, akurat, dan mudah dihitung menggunakan komputer. Pemahaman dari fungsi kompleks juga tidak hanya teoritis, tapi memiliki penerapan luas dalam dunia, bisa selain matematika, bidang teknik atau bidang lainnya. Nah, salah satunya pada analisis kinematika mesin gergaji ini, seperti yang ditunjukkan dalam jurnal yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi saya kali ini. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami bagaimana fungsi kompleks itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang, khususnya pada jurnal ini yang dibahas mengenai penerapannya untuk mekanisme mesin gergaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.